Halo rekan pajak, kembali lagi di video tutorial pengisian ISPT masa PPh 21 atau 26 untuk masa pajak Desember part 3. Di part 3 ini, kita akan melanjuti dari video sebelumnya, yaitu video part 2 kemarin membahas tentang pengisian SPT, referensi pegawai A1, dan panduan isi CSV untuk report A1. Maka, di video kali ini, kita akan membahas daftar pemotongan pajak dari satu masa pajak hingga 1 tahun pajak sampai ke tahap SST. Langsung aja, yuk disimak video ini baik-baik ya. Check it out. Yang pertama, jika kita sudah membuat bukti potong A1, kita akan melanjuti untuk pembuatan lampiran 1, yaitu 1 masa pajak dan 1 tahun pajak. Untuk 1 tahun pajak, sudah ter-record dari bukti potong A1. Di sini karena semua pegawai dipotong PPh, maka di poin B untuk jumlah pegawai tetap yang penghasilannya tidak melebihi PPKP, kita kosongkan. Jika ada, maka kita isi di sini dan kita isi penghasilan brutonya. Untuk daftar pemotongan pajak tahunannya, di sini sudah bisa kita cetak. Kita klik cetak. Nanti tampilannya akan seperti ini. Maka bisa kita ekspor. Dengan format PDF. Lalu kita save. Setelah itu, kita akan mengisi daftar pemotongan pajak untuk 1 masa pajaknya. Sebelumnya, kita hitung dulu untuk 1 masa pajaknya, yaitu masa Desember dari pajak yang dipotong di A1 dikurangi pajak Desembernya. Ini kita tambahkan sheet-nya. Kita akan menghitung masa pajak Desember. Kita copy dulu untuk pegawai yang mendapatkan gaji di bulan Desember. Lalu di sini kita tulis untuk PPh 21 ini. PPh 21 setahun dulu. Nah, untuk PPh 21 tahun ini kita ambil dari bukti potong A1. Jumlah PPh 21-nya adalah di kolom jumlah 20. Nah, yang
pertama ada Mutiara Yasmin, dan begitu seterusnya. Nah, jika sudah, kita bisa melanjutkan untuk mengisi PPH 21 bulan Januari sampai dengan Desembernya. Untuk PPH 21 Januari sampai dengan Desembernya adalah berasal dari kompilasi gaji yang kita buat melalui pivot. Pada sum of PPH 21. Langsung saja kita pindahkan Setelah itu, baru akan mendapatkan PPH 21 pada bulan Desember. Caranya dengan mengurangi PPH 21 setahun, lalu dikurangi PPH 21 bulan Januari sampai dengan Desember. Kita sudah mendapatkan PPH 21 bulan Desembernya. Setelah itu, kita akan mengambil jumlah bruto dari bulan Desember.
Hal ini untuk keperluan pengisian daftar pemotongan satu masa pajak pada bulan Desembernya. Selanjutnya kita copy saja ke sheet yang tadi kita buat untuk perhitungan masa Desembernya. Nah, di sini adalah data-data yang diperlukan untuk daftar pemotongan pajak untuk satu masa pajak. Setelah itu kita bisa mengisi SPT. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengisi secara manual terlebih dahulu. Klik isi SPT, lalu daftar pemotongan pajak, klik satu masa pajak. Di sini kita bisa menambahkan dengan klik kolom tambah. Nah, untuk pegawai pertama, kita lihat di sini kita masukkan NPWP dari Mutiara Yasmin, lalu namanya, lalu kode objek pajaknya adalah 21.100.01 untuk pegawai tetap. Kita masukkan jumlah penghasilan bruttonya. Langsung kita copy saja untuk penghasilan bruttonya. Dan memasukkan PPh dipotongnya, yaitu PPh 21 untuk bulan Desembernya. Lalu kita klik simpan. Nah, nanti akan secara otomatis tersimpan. Sekarang saya akan memindahkan daftar tadi ke CSV format. Jadi kita di sini akan coba untuk ekspor. Klik CSV, lalu ekspor. Klik bukti potong dan SSP. Di sini sudah ada pemotongan pajak bulanan yaitu 1 record. Lalu kita ekspor. Kemudian akan muncul 17.21 lampiran 1 bulanan. Kita akan mengekspor ke dokumen yang kita mau. Lalu klik save. Lalu ada konfirmasi bahwa data berhasil diekspor. Selanjutnya, kita coba ke dokumen yang tadi kita ekspor. Nah, di sini sudah masuk 17.21 lampiran 1 bulanannya untuk masa pajak Desember. Kita buka. Nah, format CSV filenya untuk satu masa pajak adalah seperti ini. Sekarang kita akan mencoba memasukkan lagi untuk CSV-nya.
kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan copy nama-nama pegawai yang belum dimasukkan ke dalam format CSV. Nah, untuk kode objek pajaknya masih sama. Untuk masa pajaknya adalah 12 atau bulan Desember, tahun pajaknya yaitu 2021, dan pembetulannya adalah 0. Untuk NPWP di sini kita pakai format cells. Langsung saja di kolomnya kita format cells, lalu custom 0,15 kali. Yang pertama, VLOOKUP untuk NPWP-nya terlebih dahulu. Karena kita ingin mengambil kolom NPWP, maka call index-nya adalah 3 dan 0. Selanjutnya bisa di-drag saja ke bawah. Nah, untuk stripnya kita bisa menggunakan atau menghilangkan stripnya dengan cara Ctrl F. Lalu kita replace all. Namun sebelumnya pastikan di kolom ini tidak ada rumusnya. Pastikan juga kalian saat mereplace jangan di semuanya, karena strip ini pada kode objek pajak menggunakan strip. Lalu selanjutnya untuk jumlah brutonya sama, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya namanya, jangan lupa untuk dikunci. Dan table array-nya adalah tabel masa Desembernya. Untuk penghasilan bruto ada di kolom 5. Lalu bisa kita drag langsung ke bawah. Dan untuk jumlah PPH-nya sama, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kita geser rumusnya, lalu kita ganti kolomnya adalah kolom nomor 4. Kita cek apakah sudah benar. Jika sudah benar,
kita bisa hapus pegawai yang nomor 1 tadi yang sudah kita ekspor karena sudah kita masukkan ke dalam SPT. Kita delete. Selanjutnya bisa kita save. Jika sudah selesai, kita bisa coba langsung untuk mengimport file tadi. Kita buka ISPT-nya, lalu klik isi IS, lalu klik CSV, kemudian import, bukti potong, dan pemotongan pajak bulanan. Lalu kita buka file. Di sini ada 1721 untuk bulanannya. Kita klik. Jika dirasa sudah benar, maka kita akan mengimport. Klik import. Maka akan ada konfirmasi bahwa record berhasil. Klik OK. Kita tutup. Kita lihat hasil imporan tadi di daftar pemotongan pajak, lalu 1 masa pajak. Nah, di sini sudah terimpor filenya. Kemudian kita bisa masukkan di bagian B, pegawai tetap yang penghasilannya tidak melebihi PPKP. Di sini ada PPh yang dipotongnya minus atau tidak dipotong. Kita bisa memasukkan, yaitu ada 4 pegawai. Untuk jumlah penghasilan brutonya kita bisa tambahkan terlebih dahulu di sini. Kita copy. Selanjutnya kita bisa menambahkan jumlah penghasilan bruto pegawainya yang tadi tidak dipotong atau tidak dikenai PPh 21. Lalu kita bisa simpan. Untuk bagian B berhasil disimpan, klik OK. Maka daftar pemotongan pajak bulanannya atau 1 masa pajaknya sudah selesai. Kita bisa mencetak di menu cetak. Nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk 1 masa pajaknya. Kemudian kita akan ekspor dalam bentuk PDF file. Daftar pemotongan pajak untuk 1 masa pajak. Lalu kita save. Selanjutnya, jika daftar pemotongan pajak untuk 1 masa pajaknya sudah selesai, kita bisa lanjut ke isi SPT untuk daftar SSP. Nah, di sini akan terlampir. Lalu, jika ingin menambahkan, klik tambah. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi.
Yang pertama ada kode akun pajak. Sini ada pilihannya. Kita pilih yang 411.121 untuk PPh pasal 21. Selanjutnya ada kode jenis setoran. Kita pilih yang 100 untuk pegawai tetap. Untuk tanggal SSP atau bukti potongnya yaitu tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu jatuh pada 10 Januari 2022. Nah, NTPN di sini adalah nomor transaksi penerimaan negara. Fungsi dari NTPN ini adalah sebagai alat bukti untuk memvalidasi transaksi perpajakan yang sudah dilakukan dan diterbitkan melalui modul penerimaan negara. NTPN ini terdiri dari 16 digit gabungan antara angka dan huruf. Kita bisa isi aja. Pastikan sudah 16 digit. Lalu untuk jumlah PPh yang disetornya adalah jumlah dari PPh disetor yang di SPT induknya. Kita bisa lihat di sini jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp44.329.112. Kita copy saja, lalu kita masukkan ke jumlah PPh yang disetor. Lalu kita klik simpan. Nah, ini jika kalian ingin menambahkan biaya SSP-nya lagi, klik yes, namun jika sudah selesai, bisa diklik no. Nah, maka otomatis akan masuk. Selanjutnya kita bisa mencetak. Nah, nanti untuk formulir 1721 lampiran 4-nya atau daftar surat setoran pajaknya akan terlihat seperti ini. Sini kita akan coba untuk ekspor menggunakan file format PDF. Dan save. Nah, untuk step yang terakhir adalah pengisian SPT induk. Klik isi SPT dan SPT induk. Lalu di sini sudah masuk otomatis, yaitu berasal dari satu masa pajaknya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk pegawai tetapnya berarti 9 ditambah 4 adalah 13. Dan penghasilan brutonya sudah sama. Jumlah PPh dipotongnya juga sudah sama. Nah, jika sudah, kita bisa ke B2-nya untuk perhitungan PPh-nya. Lalu lanjut ke objek pajak final, karena di sini tidak ada, maka kosong. Lanjut ke lampiran. Di sini sudah terisi apa saja yang sudah kita isi secara otomatis. Kita tinggal menambahkan surat setoran pajak.
kita checklist, dan 1 lembar. Lalu di sini ada pernyataan dan tanda tangan pemotong. Sini kita isi saja untuk tempatnya di Jakarta. Lalu kita klik simpan. Ada konfirmasi bahwa SPT induk berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan mencoba cetak di menu cetak untuk SPT induknya. Di sini kita bisa klik 1721. Di sini sudah terlampir untuk pencetakan SPT induk 1721-nya. Kita bisa ekspor dengan menggunakan format PDF. Lalu kita save. Export complete. Baik, untuk pengisiannya sudah selesai semua. Sampai di sini untuk video tutorial pengisian ISPT untuk masa PPh 21 atau 26 masa pajak Desember. Dari mulai pengerjaan worksheet atau kertas kerjanya sampai dengan pengisian ISPT-nya. Untuk kalian bisa tonton dulu di part sebelumnya jika ingin menonton sampai habis. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih rekan pajak. Sampai jumpa di video selanjutnya.